Evan. Ya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Oke. Aku mau Kak Evan sharing nih Kak. Bisa nggak Kak ceritain sedikit Kakak sekarang kerja di mana, terus di perusahaan bagian bergerak di bagian apa? Oke, jadi aku kerja di perusahaan perbankan. Lebih tepatnya aku di PT Bank Maybank Indonesia. Cuman sekarang aku penempatan di Kelapa Gading. Oke. Kalau posisinya apa? Sebagai relationship officer. Relationship officer itu apa? Itu kayak anggapannya kayak sales tapi khusus untuk kredit usaha. Jadi kita marketnya khusus pengusaha. Kalau sehari-harinya tuh kegiatan Kakak sebagai RO itu apa sih Kak? Kalau kegiatan sehari-hari apa sih? Kita start datang ke kantor itu 7:30 karena kita ada bisnis hardel atau morning briefing lah. Itu dari jam 7:30 sampai jam 8. Habis itu jam 8 kita ada briefing lagi sama tim kita sendiri. Itu sampai 8:30. Habis itu ya mulai kerja. Kalau aku kan jadi kalau RO itu kan ada, kalau di Maybank khususnya RO itu dibagi dua, farmer sama hunter. Kalau aku kan farmer, jadi aku ngurusin perpanjangan juga, ngurusin nasabah kalau ada keluhan segala macam, dan juga nyari baru. Nah jadi ya palingan pagi-pagi biasanya aku ngerjain to-do list yang aku nggak selesai hari kemarin, terus selesaiin hari ini. Kira-kira nih Kak, bagian mana di part yang mana di job desk Kakak yang paling Kakak sukain? Kalau yang paling suka sebetulnya yang paling suka itu adalah di saat nasabah baru begitu. Kita dapat nasabah baru, tapi yang paling suka itu adalah di saat nasabah yang kita baru kenal, kita bisa proses proposalnya dan endingnya bisa goal, bisa dapat booking, bisa dapat kredit, kita mau paling happy. Oke, ngomongin strategi Kak. Strategi apa sih yang Kakak biasa pakai untuk mencapai kesepakatan yang Kakak lakuin sama klien? Saling menguntungkan. Kalau strategi sebetulnya jatuhnya kalau dia udah mau untuk pengajuan pasti dia udah mau all out juga ya untuk kasih dokumen segala macam. Cuma kalau strateginya itu lebih, aku tuh selalu screening di awal lebih dalam. Screening di awal tuh jadi lebih mengetahui nasabahnya dari awal tuh lebih banyak gitu. Jadi nasabahnya keuangannya gimana, backgroundnya gimana, segala macam aku kuatin di situ. Jadi kalau emang gagal ya gagal di depan, nggak diproses dulu baru gagal gitu. Jadi gagalnya mending di depan, oh pak nggak bisa gitu. Jadi semua yang aku proses tuh hampir ya semuanya tebal karena emang aku udah proses di depannya banyak. Itu strateginya. Jadi jangan ketemu nasabah langsung oh ya pak bisa, jangan langsung bisa gitu. Maksudnya coba pak saya cek dulu keuangannya, saya cek dulu checkingnya. Jadi jangan ini deh, jangan komunikasi, jangan bohong, nggak boleh janji. Di setiap pekerjaan itu kan pasti ada tantangan sama kesulitannya masing-masing ya Kak. Menurut Kak Evan nih, apa sih tantangan terbesar yang pernah Kakak alami sendiri selama menjalani pekerjaan ini? Tantangan terbesar itu sebetulnya pastinya kalau marketing nggak ada yang bisa diproses dan nggak ada booking ya. Itu tantangan paling terbesarnya. Ya kayak misalnya kita udah mau proses, kita udah dapat approve, tapi ternyata pas kita mau tanda tangan nasabahnya cancel. Itu kan kita nggak bisa nolak juga, maksudnya itu kan dari pihak nasabah. Cuman ya jatuhnya kalau kita keluhkan itu ke atasan kita, ya dia pasti bakal bilang ya udah berarti kamu harus cari lebih banyak lagi supaya kalau satu gagal masih yang lain. Ya seperti itu sih tantangan. Kalau tantangan bagi sales kayaknya hampir sama semuanya. Kalau kita nggak ada booking, nggak memenuhi target itu sih tantangan terbesar. Menurut Kak Evan, apa aja sih Kak skill yang harus dimiliki untuk menjadi seorang RO sendiri? Kalau skill yang pasti komunikasi. Skill komunikasi harus berintegritas. Kenapa? Karena jujur-jujuran sebagai sales itu
bisa dibilang godaan uang itu gede. Godaan uang itu gede banget gitu. Jadi harus berintegritas juga gitu. Harus jujur, terus juga berkomunikasi dengan baik, harus punya relasi yang baik dengan banyak orang, mudah beradaptasi, apalagi sama harus mentalnya kuat, karena yang kayak aku bilang, kalau tiba-tiba kamu cuma punya satu calon nasabah, terus ternyata di akhir bulan dia gak jadi kamu booking, pasti mental kamu kena banget. Karena di saat kamu gagal ya berarti kamu gak ada booking sama sekali, dan kamu pasti dimarahin. Jadi itu perlu mental yang kuat sih kalau jadi coach itu sih. Mental, komunikasi, jujur, integritas, tanggung jawab, adaptasi. Oke, terakhir nih Kak, apa sih saran dari Kak Eva sebagai RO sendiri buat teman-teman aku yang pengen berkarir juga sebagai RO? Jangan sih. Why? Jangan, jadi sales tuh jangan. Kenapa? Karena harus dipecahkan stigma bahwa jadi sales itu nanti dapat insentif, dapat uang banyak segala macam. Ya, insentif itu tuh bonus gitu. Ya namanya bonus itu berarti kalau ada sesuatu yang di-achieve bisa dapat itu. Kalau enggak ya cuma gaji. Jadi jangan iming-imingannya langsung, wah itu insentifnya gede segala macam, enggak. Tapi yang pasti kalau emang mau jadi sales harus dipikir dulu bahwa kalau gue pengen jadi sales, gue harus all out gitu. Jangan cuma jadi sales karena aduh udah nggak dapat kerjaan lagi. Kan sekarang kan pekerjaan sales bisa dibilang gampang ya. Sales asuransi, sales leasing, sales bank, itu tuh lowongannya tuh sangat amat banyak dibandingin divisi lain itu. Jadi jangan jadi sales karena terpaksa. Dan kalau emang pun ujung-ujungnya nyemplung di sales, harus all out. Karena kalau setengah hati itu bakal yang namanya kena mental, bakal yang namanya jadi kayak menyalahkan keadaan sekitar gitu. Karena kalau nggak all out, dan juga satu, kalau mau jadi sales percaya dengan yang namanya konsisten, itu penting. Setiap hari kamu bisa konsisten, kamu bisa telepon sales call berapa banyak, konsisten setiap hari, percayalah yang namanya booking itu pasti bakal dapat. Jadi kalau emang kamu mau jadi sales, ujung-ujungnya sales, aku sih bilang jangan ya. Cuman kalau emang nih ya udah nggak ada jalan keluar lagi, all out, jangan setengah hati. Karena kalau setengah hati nggak bakal bisa jadi sales. Karena punya target sendiri juga ya. Karena nggak bakal bisa. Karena percayalah, kamu tanya semua orang, sales itu nggak seindah itu. Percayalah, banyak banget sales itu nggak seindah itu. Bakal kena ngomel dari nasabah, dari atasan, bakal singgung-singgungan sama teman. Nggak seindah itu. Tapi kalau kamu harus emang mau jadi situ, harus all out. Oke, berarti terima kasih ya Kak Evan untuk waktunya, udah mau sharing sama aku dan teman-teman nih. Oke, terima kasih Kak Evan.